Betul, ada seorang dia hanya berguru ke satu guru, dan guru itu malah mengajarkan dia kepada hal orang baik. Tapi dia nggak mau berilmu lagi sama yang lain. Apakah kalau dia amalkan itu dia mendapatkan seperti itu? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Apakah dia akan menyebabkan Allah murka lalu diazab atau Allah ampuni, terserah Allah. Ya. Yang jelas mencukupkan diri dengan satu guru ya keliru. Berarti guru itu Rasul dong. Kalau Rasul memang harus satu, Nabi harus satu ya. Rasulullah Muhammad SAW cuma satu. Adapun yang menyampaikan dari Rasul ke manusia ya belasan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Ya. Maka tidak boleh ya, kecuali karena satu dan lain hal. Ya taruhlah kita hidup di pelosok, kita nggak bisa kemana-mana, di situ ada seorang yang berilmu, kita hanya bisa menimba ilmu dari beliau, ya. bukan kemauan kita, ya. Wallahu. Ya silakan. Tadi disampaikan bahwa aman Nabi pun sudah percaya bahwa kita termasuk neraka. Sebenarnya bagaimana yang kafir dia udah berbuat baik terus, itu apakah bisa masuk surga juga? Misalnya orang-orang muda suci itu kan itu dia bagi makanan, dia mengobati orang sakit dengan tulus dan kita lihat effortnya sangat besar. Nah itu dia juga sama juga masuk neraka. Maka jelas. Jelas. Walaupun berbuat baik, walaupun berbuat, Fir'aun itu luar biasa baiknya. Fir'aun itu Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau menang judi, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan luar biasa judinya. Kalau menang judi diberikan kepada fakir miskin. Aib bagi Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan kalau menang judi dimakan sendiri, diberikan kepada fakir miskin. Tapi judi ya judi, haram ya haram, ya. Artinya mau sebaik apapun kalau dia belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka akan kekal di neraka selama-lamanya, sebaik apapun, ya. Mau mahdoh mau ghairu mahdoh, ya. Misalnya ada orang yang ikut-ikutan umroh haji, tapi kok dia belum membaca syahadat, ya kekal di neraka selama-lamanya. Rukun Islam, ya. Ya. Gimana kalau ada anak orang kafir sebelum dia lahir dia meninggal, itu dia masuk kafir atau Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Jadi pernah waktu itu sahabat yang mengatakan fulan masuk surga, fulan karena mati waktu bayi. Tapi ayah ibunya, keluarganya kafir semua. Nabi mengatakan hentikan ucapanmu, serahkan kepada Allah. Gitu. Terserah Allah. Adapun anak-anak kaum muslimin jelas. Anak-anak kaum muslimin yang mati bayi, mati balita, masih TK, SD kelas 1, kelas 2, kok mati? Surga. Mana contohnya? Ibrahim. Ibrahim itu ya beberapa bulan meninggal, anak Nabi SAW. Apa kata beliau? Dia mendapatkan pengasuh di surga. Anak-anak kaum muslimin ketika mati bayi, anak-anak masuk surga. Kalau anak-anak kafir kita disuruh wallahu a'lam. Ya Nabi aja nggak tahu. Terserah Allah. Apa dimasukkan surga, apa dihilangkan seperti binatang. Ya, binatang-binatang itu nanti kan, terutama yang buas ya, dihidupkan lagi. Wa idzal wuhushu husyirat, gitu kan. Ketika binatang-binatang buas dibangkitkan, singa, harimau, buaya dan seterusnya dibangkitkan untuk saling membalas, yang dizalimi membalas yang menzalimi. Sampai kambing yang tidak bertanduk,
yang dizolimi oleh kambing yang bertanduk diberi kesempatan untuk membalas. Nah, setelah terbalaskan semuanya adil, Allah rubah mereka semua menjadi tanah debu. Detik itulah orang-orang kafir sangat ingin menjadi binatang, dijadikan debu, nggak ada surga, nggak ada neraka. Orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah senangnya, bahagianya kalau aku juga menjadi debu seperti binatang-binatang itu. Tapi nggak mungkin, neraka sudah menanti. Itulah orang-orang kafir. Ada lagi? Ya. Mana yang lebih utama, memilih menghadiri majelis ilmu atau mendatangi undangan makan-makan saat yang bersama? Undangan ya. Kalau undangan wajib kita datangi. Kalau majelis ilmu kan bisa besok, bisa nanti. Kan majelis ilmu itu kan tidak hanya hari itu kan. Terus kalau undangan kan harus hari itu. Jangankan harinya, waktunya juga harus tepat kan. Maka kita hadiri undangan. Ya. Walaupun sama-sama wajib. Tapi untuk mendatangi majelis ilmu kan bisa nanti ya. Bahkan hari ini ada yang sore, ada yang malam. Wallahu a'lam. Habis? Ya, silakan. Jadi kalau tadi yang menentukan kita ke surga itu adalah rahmat Allah, jadi sebetulnya manusia diciptakan tidak ada yang masuk surga. Iya. Allah sudah punya rencana. Tidak ada kejadian di jagat raya alam semesta, baik sekarang atau nanti setelah padang mahsyar, yang Allah belum tahu, yang masih gelap bagi Allah. Ya, misalnya Allah ciptakan surga neraka, masih gelap bagi Allah. Yang masuk neraka siapa aja ya, Allah belum tahu. Begitu? Bukan Tuhan dong. Allah Tuhan Rabbul Alamin, Allah sudah tahu. Bahkan seandainya Allah ditanya, ya Allah, yang masuk neraka urutan 5767 siapa? Apakah Allah bisa jawab? Bisa. Yang masuk neraka urutan pertama siapa? Ya Allah, Allah bisa jawab. Kedua, ketiga, sampai terakhir, semuanya bisa dijawab oleh Allah. Nggak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah, termasuk surga. Yang terakhir masuk surga siapa? Ya Allah, Allah bisa jawab. Ya, nggak ada yang belum direncanakan oleh Allah. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita taat, memohon supaya diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu urusan kita. Bahwa nama kita sudah ditulis oleh Allah surga atau neraka, jelas. Tapi kan kita tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu apakah nanti sore kita pulang sampai rumah apa tidak, kita nggak tahu kan? Allah sudah tahu. Allah sudah tahu, kita belum tahu. Karena kita belum tahu, tetap kita cari angkot, kita naik motor, kita naik kereta supaya bisa sampai rumah. Adapun sampai rumah atau tidak, Allah sudah tahu. Gitu. Termasuk surga neraka, Allah sudah tahu. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka terus kita melakukan ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah. Wallahu. Ya. Kalau yang suku pedalaman untuk mengenal Islam itu, mereka masih meninggal itu Jawabannya ada di ayat. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun sebelum kami utus seorang rasul juru dakwah. Jadi misal ada orang yang seumur hidupnya belum pernah dengar Allah itu apa,
Rasulullah itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa. Seumur hidupnya sampai dia mati, dia belum pernah dengar seperti itu. Lalu dia mati, berarti dia jelas kafir, belum pernah sholat sekalipun. Apakah akan dimasukkan ke dalam neraka langsung? Tidak. Akan diuji lagi. Akan diuji lagi. Ujiannya seperti apa? Terserah Allah. Yang dari ujian itu dia bisa masuk surga, dia bisa masuk neraka. Ya, karena Allah Maha Adil, kami tidak akan menyiksa sebelum kami datangkan dakwah, juru dakwah, sebelum si fulan kedatangan dakwah. Wallahu. Ya, mungkin itu saja. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, susah bukan berarti tidak bisa. Susah bukan berarti tidak bisa. Kalau ada orang pengen menjadi nabi, menjadi rasul, jelas nggak bisa. Bukannya susah, nggak bisa. Tapi pengen jadi ulama, bisa, walaupun susah. Ya, betul, luar biasa, sulit sekali hari ini. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, diusahakan, insya Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah di zaman yang luar biasa seperti ini, bisa. Ya, dan ada kok anak muda belasan tahun, ya umur 20-an tahun, 30 tahun, tapi dengar azan selalu ke masjid, ada. Kenapa kita nggak bisa seperti mereka? Gitu ya. Jangan putus asa. Kemudian satu lagi apa tadi? Kualitasnya beda-beda. Oh iya, kalau itu jelas. Kalau kualitasnya sama terus, ya jangankan kita, Nabi saja pernah sholat keingetan batangan emas. Umar pernah sholat sambil merencanakan pasukan panah sebelah sini, pasukan berkuda sebelah sini, lagi sholat, lagi ngibadah, ya. Sementara Nabi pernah juga sedang sholat gak ingat apa-apa kecuali surga dan neraka, khusyuk sekali. Berarti kan beda-beda kualitasnya. Itu Nabi SAW, apalagi kita, ya. Maka sekali waktu kita khusyuk, meneteskan air mata, takut masuk neraka, ingin masuk surga, takut siksa kubur. Sekali waktu kita sholat sambil teringat sesuatu, ya. Biar nggak macet lewat mana nih, Condet, Celilitan, Pasar Minggu, sambil sholat, ya karena memang kita buru-buru ke bandara misalnya. Ya itulah manusia, seperti itu keadaannya, tidak berada dalam satu keadaan, ya. Sholatnya ya harus sama, rukuknya, sujudnya, berapa rakaatnya ya harus sama. Suasana hati nggak mungkin bisa sama, pasti berbeda-beda. Habis ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.